Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang ANPK ini untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang saya lakukan khususnya di SDN Keramat 03. Baik, salam dan bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ANPK ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi saya di awal sudah bilang saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Nah, pemaparan saya kali ini adalah pengembangan materi dari Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, beserta Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD, ya, tentang budaya positif. Ya. Baik, sebelum saya berjalan lebih jauh tentang budaya positif ini, pada awal-awal ini saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pematik. Cukup dijawab sesuai apa yang ditanyakan, ya, yaitu setuju atau tidak setuju, cukup itu aja, ya. Baiklah, dari ketiga pertanyaan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Angkat tangan. Ada 4, Bu Sisi, Pak Lukman, Bu Rani, dan Bu Muji. Yang tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bu Sri dan Bu Vika dan Bu Kokom, ya kan? Ya, itu pertanyaan 1. Kita tidak menjustifikasi ini benar atau salah. Ini hanya pertanyaan awal saja. Ya, lanjut saja tadi tentang setuju tidak setuju tentang hukuman. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik. Berkaitan dengan tadi ada masih dua kemungkinan, ya. Oh, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, saya di sini adalah pemapar. Jadi saya memaparkan materi budaya positif yang saya terima selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, jadi saya paparkan, saya praktek baik, ya, kolaborasi kepada rekan-rekan di sekolah khususnya SDN Keramat 03. Nah, untuk materi budaya positif ini sendiri, materi diseminasi budaya positif sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua adalah teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan materi yang ketiga, keyakinan kelas. Materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi kelima yaitu tentang restitusi. Restitusi di sini ada 2. Yang satu, ini poin yang 5, adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan materi yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Baik restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini berbeda, namun punya satu kesatuan yang mengarah kepada satu tujuan. Baik, mengacu pada materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebelum mengacu pada perubahan paradigma, ya kan? Perubahan paradigma ini adalah diibaratkan nanti saya pengen audiens di sini
mengepalkan tangan seperti ini, mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan dan mengikuti instruksi yang seperti ini. Misalkan Bapak adalah A dan B teman Anda, jadi kita berimajinasi aja lah, karena temannya nggak ada. Kita berandai-andai lah, harusnya sobek kertas ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bayangkan, ya kan? Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya kita bayangin ya, kita mengepal apa yang kita inginkan nih, ya kan? Nah, terus ada teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, teman Anda atau si B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Ada yang membuka tangan, angkat tangan. Enggak. Ada yang masih menutup tangannya? Masih semua, hampir sama. Ini saya analogikan adalah perubahan paradigma. Kalau kita sudah meyakini suatu keyakinan, itu sangat sulit sekali, bahkan hampir tidak mungkin akan berubah. Betul? Nah, analogi ini adalah yang akan saya paparkan. Serumit apapun, ya kan? Kan tadi yang awal tadi aja pertanyaan romantis pertama, ada yang itu hukuman itu setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini manusia, ya. Jadi perubahan paradigma ini bukan satu-satunya tujuan, karena memang sangat sulit, bukan tadi, ya kan? Merubah paradigma itu sulit. Ibarat tadi, sesuatu yang Anda yakini, Bapak Ibu sekalian yakini, Bapak nggak bisa merubah atau menyerahkannya. Jadi tujuan pemaparan ini adalah menyampaikan hal-hal positif yang seyogianya dapat dilakukan di sekolah. Menyampaikan pemaparan biar kita sama-sama paham, bukan memaksa untuk mengganti ya. Tadi kita udah sepakatin paradigma itu susah, ya. Oke, lanjut. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi itu nggak nyata ya Ibu Bapak ya. Oke, ilusi itu nggak nyata. Ya. Ilusi, guru mengontrol murid. Harusnya ilusi atau nyata itu? Harusnya nyata kan? Ya betul. Terus ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter mereka, menguatkan karakter, itu ilusi. Harusnya nggak ilusi kan? Nyata dong, nyata. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu ilusi atau nyata? Ilusi dong. Ilusi apa nyata? Nyata. Nyata. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi apa nyata? Nyata. Nyata kan? Kita bisa memaksa anak kita, betul? Betul? Nah, kita mengacu ke disiplin positif. Tadi kita tentang perubahan paradigma bahwa memang sulit ya, terus ilusi-ilusi yang harusnya tidak ilusi. Disiplin positif, ya. Ini teori kontrol dari Dr. Willem Glaser. Dr. Willem Glaser ini praktisi pendidikan dari Prancis, ya. Di sini ada empat bagian paling atas, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang pertama. Dan kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Adakah perilaku yang nggak memiliki tujuan? Nah, kita bahas. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat di sini, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sudah pasti ya, kebutuhan Burani sama saya sama apa berbeda? Beda. Ya, mungkin lebih jelasnya kebutuhan seorang wanita dan pria pasti berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, merubah pandangan
atau berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan setiap 4 proses ini ada turunannya, ya. Dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain itu hanya Anda sendiri, itu turunannya ke makna disiplin. Belajar kontrol diri, ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu nanti kita bahas di slide berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang salah, apa yang benar, itu nanti berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Terus teori kontrol yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Itu turunnya teori motivasi. Ya, teori motivasi ini ada 3, ya kan? Untuk menghindari hukuman, 1. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk poin 1 dan 2, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi eksplisit, motivasi dari luar, ya. Oh, saya melakukan sesuatu itu karena saya takut dihukum. Itu faktornya bukan intrinsik, ya. Berarti dari eksplisit karena sesuatu. Terus hukuman berangkat untuk mendapatkan imbalan. Nah, saya melakukan ini biar dapat imbalan dari bapak saya. Berarti itu faktornya dari ekstrinsik. Nah, terus apa sih motivasi intrinsik, ya, untuk menghargai diri sendiri? Itu turunannya nomor 3, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus keyakinan kelas. Apa sih motivasi intrinsik? Yaitu motivasi di dalam diri siswa. Kita berbicara siswa, ya, atau murid, tanpa harus kita paksa. Jadi motivasinya itu bukan karena faktor eksternal. Oh, karena takut, oh karena sesuatu hal, tapi dari ya memang itu salah, dari dirinya sendiri. Itu untuk motivasi intrinsik. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah turunannya 5 posisi kontrol itu, ya. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini adalah manajer ini. Manajer adalah cikal bakal dari segitiga restitusi nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah pasti adalah untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu inti dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Ya, disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Berarti kalau mendisiplinkan anak berarti mengajar anak, ya, untuk jadi apa, ya, untuk sesuatu yang kita yakinin, yaitu tentang kebajikan universal, gitu kan, ya. Terus yang kedua, makna disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filsuf Yunani, ya. Terus yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, kalau orang punya cita-cita pasti disiplin, disiplin waktu, ya, disiplin belajar mungkin dan lain sebagainya. Makna disiplin selanjutnya yang terakhir. Namun dalam budaya kita, ini budaya kita khususnya Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan yang nanti kita bahas, hukuman dan konsekuensi lalu restitusi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, langsung ke nilai-nilai kebajikan, ya, yang saya udah
korek di awal tadi. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya kan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu nilai-nilai kebajikan menurut Dr. William Glasser yang tadi praktisi pendidikan dari Prancis ya. Ini diambil dari buku teori kontrol tahun 1984. Terus nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gossen sama ya praktisi pendidikan Prancis. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini nanti itu yang akan ya mengembangkan faktor-faktor atau motivasi intrinsik, bukan yang tadi ekstrinsik ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang berkarakter, inovatif, ya kan, dan lain sebagainya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, nilai kebajikan universal ya. Selanjutnya mandiri, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah itu profil pelajar Pancasila, itu sesuai dengan kebajikan universal. Lanjut ke teori motivasi. Nah, berkaitan dengan tadi hukuman, ya kan? Terus berkaitannya dengan ekstrinsik intrinsik tentang kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu kata-kata itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari pertanyaan satu, itu termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik angkat tangan. Ekstrinsik Pak Marus. Ekstrinsik ya. Nomor satu yang ekstrinsik apa intrinsik? Angkat tangan yang ekstrinsik. Oke, berarti kita paham ya. Udah memahami ini berarti faktor luar bukan diri sendiri ya. Kita lihat. Oke. Nomor satu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal ya, dari diri dari luar diri yang bersangkutan atau yang kita sebut di sini adalah murid. Terus yang kedua ekstrinsik atau eksternal atau internal? Eksternal. Ya, motivasi eksternal karena berkaitan dengan orang lain gitu dari luar melakukan sesuatu karena sesuatu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berkaitan dengan diri sendiri, motivasi diri sendiri, bukan karena orang lain. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Bukan karena sesuatu hal, tetapi karena hal yang ada pada dirinya. Oke, berkaitan dengan tadi faktor disiplin dan eksternal dan internal. Ada kata merdeka. Kalau kita berkaitan motivasi intrinsik atau dalam diri, kalau tidak merdeka,
tidak akan bisa, tidak nyaman. Jadi kita harus merdeka dulu. Apa kata benar apa kata menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia? Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri, intrinsik, ya, intinya itu, ya. Ini disandur dalam buku Sikap Merdeka, ya, Keteladanan Sikap Merdeka. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, sejauh ini kita pasti berpikir bahwa penghargaan itu ya penghargaan kan gitu. Di situ kita bisa baca dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok seperti itu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, ya, dan akan ada faktor ketergantungan. Digarisbawahi faktor dorongan eksternal dan ketergantungan. Yang bahaya itu ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan nanti ada slide. Ini disandur dari Alfie Kohn. Ini adalah praktisi pendidikan dari Jerman, ya. Dalam bukunya kurang paham saya tapi tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa seperti ini? Misalkan kalau mengacu pada faktor ketergantungan tadi, kalau kita memberi penghargaan kepada anak, contohnya, kok saya nggak dikasih lagi, kemungkinan tidak melakukan lagi ada nggak? Ada kan? Berarti ketergantungan. Penghargaan itu ketergantungan, ya kan? Ketergantungan, betul. Nah, jadi pengaruhnya itu jangka pendek kebanyakan, bukan jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Yang seperti tadi, kita selalu memaksakan eksternal kok. Jadi kita itu terbiasa, bahkan saya pribadi dari TK juga terbiasa, ya, didorong untuk melakukan sesuatu karena eksternal gitu. Ayo dong belajar, nanti bapak beliin permen, akhirnya belajar. Ya, Tamiya, akhirnya belajar. Terus pas waktu belajar nih, Pak minta permen, enggak, bapak nggak punya duit. Anak biasanya nggak mau belajar, nggak ada permen. Pernah merasain itu nggak? Ya, itu contoh kalau penghargaan itu seperti hukuman bagi anak yang ngerasain gitu. Oh, aku kemarin belajar dikasih permen, sekarang aku belajar aku minta permen kok nggak dikasih, aku nggak mau belajar. Itu contoh dari dihukum itu adalah penghargaan, oleh penghargaan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, yang keempat, penghargaan tidak efektif karena tadi eksternal dan ketergantungan pasti akan berubah karena jangkanya pendek, tidak jangka panjang. Terus penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ada nggak yang anak nih sama-sama bisa karena penghargaannya cuma satu, ya kan? Dikasihlah anak yang paling tinggi. Kira-kira anak yang sama-sama bisa tapi nggak dapet, perasaannya gimana sama temannya itu tadi? Yang awalnya deket, ya kan? Pernah melihat itu di kelas Bapak Ibu? Nah, itulah makna atau maksud dihukum oleh penghargaan. Terus berarti ngasih penghargaan salah dong? Juga tidak demikian. Seperti di awal tadi saya bilang, atau tadi pas paradigma itu adalah suatu keyakinan yang tidak bisa dipaksakan, tetapi kita belajar pelan-pelan saja. Gitu ya. Terus ngasih penghargaan salah? Ya enggak juga. Gimana caranya? Nanti di slide terakhir ada pembahasannya. Oke,
Selanjutnya, bentuk program kebajikan, ya, atau apresiasi. Nah, tadi penghargaan, sekarang apresiasi. Kalau apresiasi sama penghargaan itu sama nggak sih? Sama kan ya, sama ya. Tapi kalau dalam konteks pemaparan ini, apresiasi itu adalah suatu kebajikan. Hampir sama tapi berbeda makna. Ya, apresiasi di sini adalah kebajikan dengan cara tidak mendorong faktor eksternal tadi. Oh, biar anak melakukan sesuatu karena sesuatu, enggak. Ya, jadi apresiasi itu lebih ke kebajikan, kita bahas lebih detailnya. Oke, dalam bentuk atau memberikan apresiasi pengakuan, bukan penghargaan, ya, pengakuan. Perlu diingat beberapa hal, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kalau Bapak Ibu ngasih semangat tadi jangan cuma satu dua, semuanya sebaik, sekurang atau sebagus mungkin semuanya. Mau itu siswanya kurang, ya kasih pengakuan. Terus beri pengakuan secara konsisten, continue, ya, dan fokus pada proses keberlangsungan tadi, ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kebanyakan apresiasi kebajikan pengakuan tadi itu dengan kata-kata yang lebih mempengaruhi ke intrinsik, ya. Contohnya seperti ini. Ada pembuka, ada nilai kebajikan yang ditanamkan, dan ada situasinya. Ada 3 contoh yang saya paparkan di situ. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu suatu pengakuan bahwa dia itu mempunyai empati pada orang lain, gitu. Terus contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu, ya, dan nilai kebajikan yang ditanamkan khususnya pada murid. Situasinya pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kita bisa implementasikan di kelas kita masing-masing. Jadi nggak selalu melulu tentang hadiah tadi, penghargaan tadi. Oh, kamu dapat bintang, ya. Contohnya gini, kenapa kok penghargaan itu tidak salah, ya, tidak salah, tapi ketergantungan dari hukum. Saya ada satu cerita saat Bu Rani misalnya, Bu Rani mengajar kelas, setiap orang yang dapat nilai bagus itu dapat bintang, Senin sampai Jumat. Nah, minggu depannya Bu Rani tidak masuk, ada yang infal, Bu Vika. Pas dikasih salah juga, yang sering dapat bintang, yang suka sering bisa, kok saya nggak dapat bintang? Bu Vika karena bukan kebiasaannya, dia nggak tahu kalau penghargaan kurang itu seperti itu. Efek yang timbul pada anak pasti, saya nggak mau lagi. Kalau saya nggak bintang, biasanya saya udah bintang. Karena Bu Rani lagi cuti hamil mungkin 3 bulan gitu ya. Akhirnya perubahan sikap itu tadi, ya. Jadi bentuknya jangkanya jangka pendek, ya, penghargaan itu jangka pendek. Jadi kalau mau jangka panjang itu tadi pengakuan, nah, kamu peduli sekali, tanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Mungkin piket, anak-anak piket ya, wah bersih, besok dipanggil, dikasih apresiasi, pengakuan, bukan bentuk tadi, tapi pengakuan. Misalkan, Roni, terima kasih ya nak, ya, rasa tanggung jawabmu, gitu kan ya. Pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu akan mengembangkan faktor intrinsik dalam siswa tanpa kita paksa. Ya memang tidak serta-merta langsung berubah, enggak. Semua tadi di kalimat dosen proses. Nah, di sini ada 7
7 kalimat atau 7 tindakan yang dilakukan oleh guru. Ya, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman angkat tangan. Hukuman. Konsekuensi? Oke, konsekuensi. Nanti kita bahas. Lari mengelilingi. Menurut Bapak Ibu, bagaimana kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan CGP? Menurut saya pribadi, kegiatan tersebut merupakan hal yang positif yang memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan yang baru yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru untuk melaksanakan tugasnya dalam membimbing, mendidik peserta didik di kelas sehingga tujuan pendidikan Indonesia bisa tercapai dengan baik. Mengingat adanya sebuah konsep keilmuan yang terbaru yang perlu diketahui oleh saya pribadi sebagai seorang guru. Sudah baik atau belum kesepakatan kelas yang dipaparkan CGP? Menurut saya pribadi, kesepakatan kelas yang dipaparkan oleh CGP Bapak Tedianto selaku CGP Angkatan 9 ini sudah baik karena hal-hal yang dipaparkan itu melalui suatu proses yang terjadi di mana Pak Teddy ini melakukan suatu diskusi dan peserta didik tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan adanya interaksi yang baik antara guru dengan peserta didiknya sehingga kesepakatan kelas tersebut dapat diterima dan tentunya akan efektif dan berjalan dengan baik dalam proses belajar dan mengajar. Hal apa yang bisa Bapak atau Ibu ambil dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini? Yang bisa saya ambil adalah sebuah wawasan dan pengetahuan yang nantinya akan saya terapkan sebagai suatu program kerja di dalam kelas yang tentunya ini menjadi suatu hal yang positif di mana peserta didik diperlakukan sebagai manusia seutuhnya karena proses belajar ini perlu ada sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa tentang bagaimana proses tersebut berjalan sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil dengan baik. Kegiatan diseminasi CGP kemarin menurut saya alhamdulillah menjadi mengerti mana itu kesepakatan, mana itu hukuman. Jadi tahu perbedaannya. Berarti selama ini yang saya lakukan ataupun CGP-nya yang melakukan ataupun guru-guru yang lain melakukan mungkin itu adalah salah satu dari peraturan dan bisa jadi itu juga jadi dari kesepakatan kelas itu sendiri. Alhamdulillah kemarin pas pemaparannya itu dari CGP salah satunya ini bagus sekali menerangkannya. Jadi tahu contoh-contohnya itu masuk kategori mana, apakah itu hukuman atau itu peraturan yang disepakati oleh diri sendiri ataupun dari anak-anak bareng-bareng. Ilmu yang bermanfaat diantaranya kayak tahu konsekuensi itu apa sih, diseminasi itu apa sih, restruisasi itu apa sih,
Jadi tahu tuh definisi pengertiannya, sama dikasih contoh-contoh yang tadi saya bilang tadi tuh. Pemaparannya insya Allah sangat lengkap dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, menurut saya tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Bapak Tedianto cukup baik dan cukup menambah wawasan teruntuk bagi saya sebagai guru, sehingga saya tahu tentang apa itu adanya hukuman atau universal atau juga tentang manajemen kelas. Oke, kalau menurut saya apa yang dipaparkan oleh Bapak Teddy sudah baik atau belum, bagi saya sudah ya. Apalagi tentang kesepakatan kelas. Jadi sehingga kita tahu ada antara murid, guru dan juga orang tua di situ yang terlibat untuk apa? Untuk mencapai sebuah kesepakatan kelas apa yang sudah mereka janjikan atau apa mereka terapkan lah, yang bisa diterapkan agar kelas itu menjadi lebih baik dan tentunya menjadi lebih kompak. Oke, hal yang dapat saya ambil dari kegiatan diseminasi budaya positif yang diterapkan oleh Bapak Teddy, awalnya itu saya tidak tahu ya Pak mengenai apa itu tentang budaya positif, lalu tentang ada apa masalah segala macam. Nah, jadi dalam kegiatan kemarin yang dilakukan, jadi saya menambah wawasan, mendapatkan ilmu untuk dapat lebih baik lagi dalam menerapkan kelas, karena di situ kita jadi tahu itu mana yang namanya hukuman, lalu mana yang namanya reward, dan lalu mana juga namanya manajemen kelas ya, nah, ya. Jadi sehingga dengan mengikuti kegiatan tersebut saya lebih tahu dan lebih menambah wawasan, sehingga saya berharap setelah mengikuti kegiatan tersebut kelas saya bisa memimpin kelas dengan lebih baik lagi, dengan adanya manajemen kelas atau ada hukuman atau apa terhadap anak murid, sehingga saya dan anak murid bisa mencapai suatu pendidikan yang lebih baik lagi, terutama dalam hal yang ada di kelas. Oke, sekian. Oke. Kalau menurut saya, kegiatan yang Bapak pilih itu tentang diseminasi itu sangat bagus ya, positif untuk anak-anak, supaya anak-anak lebih paham tentang gimana sih caranya, walaupun udah kesepakatan itu sudah ada dan hari ini disepakati lagi bersama, itu udah bagus. Terus sudah baik juga menurut saya kesepakatan kelasnya, cukuplah dalam paparannya, bisa buat nambah pengetahuan kita juga untuk belajar. Budaya yang Bapak ambil juga cukup bagus supaya anak-anak mengerti tentang budaya apa nih yang positif yang harus diarahkan lagi. Udah itu aja Pak. Menurut saya tentang diskriminasi paparan yang diberikan calon guru penggerak ini sangat bermanfaat dan sangat bagus dalam penjelasannya, terutama dalam segi materinya dan powerpointnya sangat tertata baik. Menurut saya dalam hal kesepakatan kelas sangat bagus ya, sehingga dapat ditanamkan di kelas saya sendiri. Saya dapat membuatnya kesepakatan ini bersama-sama dengan siswa-siswa saya. Ini sangat bisa ditanamkan di kelas, sehingga anak ini tahu dan mengerti kedisiplinan di dalam kelas tersebut. Hal yang saya dapatkan tentang diskriminasi, tentang paradigma pendidikan, yaitu ternyata tidak terpusat pada guru, tetapi harus pada anak tersebut. Mengenai kebijakan universal ini sangat bagus untuk ditanamkan di kelas, seperti memberikan ucapan terima kasih, minta tolong, ataupun yang lainnya. Dan saya juga bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu tidak baik juga untuk diberikan, karena hukuman ini sangat tidak baik juga ya, karena hukuman ini membuat anak itu tidak
hanya untuk sementara dalam hal memberikan hukuman tersebut. Sedangkan konsekuensi ini bisa dilakukan sepanjang tidak jangka panjang lah gitu ya. Terus mengenai posisi kontrol guru, saya baru paham dan mengerti ternyata posisi kontrol ini sangat baik buat kebutuhan dasar untuk pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Menurut saya kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang bernama Bapak Tedianto ini sangat baik dan sangat positif, menambah wawasan bagi kami Bapak dan Ibu guru di SDN Kramat 03 khususnya dalam menyikapi kenakalan-kenakalan yang terjadi pada siswa-siswi kami yang selama ini kami anggap sudah baik dan sudah bagus, tapi pada kenyataannya kami mendapati bahwa perlakuan yang kami lakukan kurang tepat apabila anak-anak kami mendapati atau mengalami yang namanya kenakalan. Kadang-kadang kami juga melakukan sedikit penghakiman atau yang dikatakan penjustifikasi langsung bahwa anak-anak itu sangat nakal. Ternyata setelah diberikan penjelasan, hal-hal yang seperti itu tidak baik bagi watak dan sikap anak-anak kami. Mungkin dengan adanya kegiatan ini kami bisa lebih baik lagi dalam menyikapi persoalan-persoalan mengenai tentang kenakalan siswa-siswi khususnya di SDN Kramat 03. Mungkin itu aja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di SDN kami, SDN Kramat 03. Pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak dipaparkan oleh Bapak Tedianto, saya rasa sudah cukup baik mengenai tentang penjelasan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, serta kesepakatan kelas, yang dimana selama ini kami tidak mengetahui bahwa dalam menanggapi persoalan masalah tentang kenakalan siswa cukup sulit kaminya awalnya. Tapi setelah diberikan urutan-urutan langkah-langkah serta penggolongan-penggolongan tindakan yang ditujukan untuk memberikan solusi yang baik bagi perkembangan karakter siswa-siswi kami, itu sangat-sangat membantu kami dalam pelaksanaan penindakan atau memberikan arahan serta bimbingan kepada siswa dan siswi kami di SDN Kramat 03, terutama pada pembuatan keyakinan kelas, yang dimana anak diarahkan untuk dapat memahami nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka yang harus mereka laksanakan, yang harus mereka cerminkan dalam tampilan kepribadian, sehingga mereka tahu mana tindakan yang salah dan mana tindakan yang benar. Sehingga apabila mereka paham mana yang salah dan mana yang benar, akan terbentuk kesadaran bahwa dia mampu merubah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak baik menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan hasil dari paparan yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini memotivasi kami, sehingga kami dapat berbuat yang lebih layak kepada anak-anak kami, lebih menimbulkan rasa aman, rasa tenang, dan rasa cinta serta kasih sayang, serta keharmonisan di dalam
pembelajaran yang kami lakukan di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin yang dapat saya ambil nilai positif dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, salah satunya adalah mengerti tentang perkembangan karakter dari anak-anak didik kami yang selama ini kami anggap sudah baik dalam pelaksanaannya untuk memberikan solusi kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan atau memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang biasanya. Karena dalam pengertian diseminasi budaya positif ini tidak boleh dikatakan bahwa anak ini bermasalah, tapi lebih kepada menumbuhkan rasa kesadaran kepada anak bahwa taat aturan, taat kepada tata tertib merupakan hal yang harus timbul dari dalam, bukan dari dorongan luar yang berupa hukuman ataupun hadiah, sehingga karakter itu terwujud atas inisiatif dan potensi dalam diri siswa tersebut. Dan keyakinan untuk bisa berubah mungkin sulit, tapi dengan kesinambungan atau pemahaman pembimbingan yang berkelanjutan, kami optimis kami dapat menciptakan pribadi-pribadi siswa yang memiliki karakter-karakter yang positif, yang sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Terima kasih. Ya, menurut saya diseminasi yang dipaparkan oleh Bapak Teddy itu sudah sangat baik ya. Dari segi pemaparannya, dari segi materinya, dari segi PowerPoint-nya itu sudah sangat baik sekali, dan penjelasannya pun tertata dengan sangat baik gitu. Jadi kita paham apa yang dijelaskan oleh Bapak Teddy. Ya. Untuk kesepakatan kelas yang dipaparkan oleh Pak Teddy itu sudah sangat baik ya. Jadi kita paham apa yang dimaksud oleh kesepakatan kelas, dan memang awalnya sebelum saya melihat paparan dari Pak Teddy, saya sendiri masih belum paham apa itu kesepakatan kelas, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik gitu ya. Setelah dipaparkan saya jadi paham nih bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik, bagaimana cara menyampaikannya. Tentang kesepakatan kelas itu Pak Teddy itu sudah sangat baik sekali. Ya. Untuk manfaat diseminasi yang dilakukan oleh Pak Teddy itu sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya ya. Jadi Pak Teddy itu menyampaikan tentang paradigma pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, sementara saya sendiri ketika mengajar itu justru lebih banyak berpusat pada saya gitu. Jadi saya yang lebih banyak menjelaskan pada anak gitu ya. Lalu Pak Teddy kalau nggak salah tadi bilang tentang kebijakan universal. Jadi saya juga belajar apa saja sih yang termasuk dalam kebijakan universal. Lalu ada tentang hukuman, tentang konsekuensi, 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru, saya itu sebelumnya lebih banyak sebagai penghukum gitu ya. Nah, ternyata menurut Pak Teddy itu salah gitu. Jadi ya manfaatnya ke saya tuh seperti itu gitu. Jadi saya harus merubah pola saya dalam mendisiplinkan siswa gitu ya. Dan ternyata memang kita harus bertanya pada anak, mereka salah itu pasti ada alasannya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia gitu ya. Itu sih yang saya dapatkan dari diseminasi yang dilakukan oleh Pak Teddy.